Pameran akhir perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 PPL SMA Negeri 8 Bandung akan membagikan praktik baik yang kami dapatkan selama pelaksanaan PPL 1 di kelas 10-11 SMA Negeri 8 Bandung. Adapun kelompok 3 beranggotakan Mutia Hasna, Noni Linggasuri, Rania Husnul, dan Sania Puspita. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 10-11 SMA Negeri 8 Bandung, didapatkan beberapa aspek yang menjadi latar belakang permasalahan. Pembelajaran yang sebelumnya menurut kami masih belum memfasilitasi kebutuhan peserta didik, dikarenakan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik cenderung rendah serta ketidaksesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, tanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran juga masih minim. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas kelompok, di mana hanya 1-2 orang saja dalam kelompok yang berkontribusi dalam pengerjaan tugas. Selain itu, di kelas juga masih ditemukan peserta didik yang terlalu menonjol dalam kelas, sehingga keaktifan serta peran peserta didik dalam pembelajaran belum merata. Terakhir, peserta didik kelas 10-11 sangat terampil menggunakan gawai, namun pemanfaatannya masih belum bijak. Banyak temuan seperti peserta didik sibuk bermain game atau melakukan aktivitas lain seperti menonton video di luar konteks pembelajaran. Setelah mendapat data mengenai identitas peserta didik, selanjutnya dilakukan analisis terhadap model pembelajaran yang akan diterapkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Model yang dipilih untuk digunakan pada pembelajaran yaitu model discovery learning. Peserta didik dibagi ke dalam 8 kelompok yang mana masing-masing beranggotakan 4-5 orang. Ternyata, model yang diterapkan pada pertemuan pertama ini tidak berjalan lancar sesuai dengan harapan, karena masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang berkontribusi dalam kegiatan diskusi, dan ada juga peserta didik yang terlalu menonjol serta sulit untuk dikendalikan. Setelahnya, kami mengubah model pembelajaran discovery learning menjadi model pembelajaran jigsaw. Penerapan jigsaw pada pembelajaran ternyata mampu merubah suasana belajar menjadi lebih kondusif dari sebelumnya. Metode yang diterapkan masih sama, yakni diskusi kelompok. Namun, walau begitu, dengan model jigsaw, masing-masing individu memiliki tanggung jawab secara penuh sehingga mereka harus dapat fokus terhadap pekerjaannya masing-masing. Model pembelajaran jigsaw juga termasuk dalam teori konstruktivisme, di mana teori ini berfokus pada konsep bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial. Model pembelajaran jigsaw mengikuti pendekatan ini dengan menekankan pada pembelajaran yang aktif, kolaboratif, serta berpusat pada peserta didik. Selanjutnya di kelas 10-11 menggunakan 3 asesmen, yaitu Assessment for Learning, Assessment as Learning, dan Assessment of Learning. Di kelas 10-11 berjumlah 38 peserta didik dengan status reguler. Gaya belajar didominasi oleh kinestetik berjumlah 15 orang, disusul visual 12 orang, dan juga auditori sebanyak 11 orang. Berikut merupakan komponen modul ajar dapat dilihat pada slide berikut ini. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas meliputi prapendahuluan, pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan inti, pertama peserta didik berkumpul bersama kelompoknya yang disebut kelompok asal. Kegiatan pembelajaran kali ini dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw, sehingga terdapat 2 macam kelompok, yaitu ada kelompok asal dan ada kelompok ahli, yang terdiri dari 8 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 orang. Setiap anggota kelompok diberi topik yang berbeda-beda, yaitu tanaman transgenik, cloning, bayi tabung, dan daging kultur. Lalu peserta didik dari tiap kelompok asal berkumpul bersama kelompok ahli untuk mendiskusikan topik yang telah diberikan. Yang selanjutnya ketika mereka kembali ke kelompok asal, masing-masing dari mereka menjelaskan mengenai topik yang telah dibahas di kelompok ahli untuk didiskusikan atau bertukar informasi yang dilakukan di kelompok asal. Setelah diskusi dalam kelompok asal selesai, perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain menyimak dan dapat memberikan pertanyaan ataupun menanggapi
kelompok yang sedang tampil. Itu adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya ada output di lapangan. Setelah diterapkan model jigsaw, peserta didik menunjukkan perubahan sikap di dalam kelas. Suasana di dalam kelas juga terlihat lebih kondusif dari sebelumnya. Karena peserta didik cenderung lebih fokus dalam mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Karena walaupun mereka melakukan diskusi secara kelompok, namun terdapat beban atau tanggung jawab secara individu, sehingga masing-masing dari peserta didik fokus dengan tanggung jawab yang dimilikinya. Selain itu juga, peserta didik dapat menggunakan gawainya lebih bijak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada dokumentasi pribadi berupa video yang menunjukkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas pada saat peserta didik sedang mengisi LKPD. Setelah kita melihat fenomena yang ada di dalam kelas, kita akan menuju ke lesson learned atau hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, guru harus melakukan keseluruhan proses asesmen mulai dari diagnostik, formatif, hingga sumatif. Karena ketiga asesmen tersebut sangat penting untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan dapat memberikan feedback terhadap cara guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, guru harus dapat memahami karakteristik peserta didik sebelum merumuskan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik merupakan makhluk yang unik. Setiap peserta didik memiliki karakteristiknya masing-masing. Sebagai seorang guru, kita harus dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik sehingga semua peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, guru perlu melaksanakan refleksi setelah pembelajaran selesai, sehingga guru dapat memperbaikinya di pertemuan yang akan datang. Yang terakhir, guru perlu melakukan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, kami memberikan beberapa solusi. Yang pertama, kegiatan pembelajaran harus bersifat kooperatif. Yang kami pilih di sini adalah model pembelajaran jigsaw. Kenapa kami memilih ini? Karena penerapan model jigsaw ini mampu membuat kondisi di kelas lebih kondusif, meredam peserta didik yang terlalu aktif dan vokal menjadi lebih fokus, dan juga dapat membuat peserta didik yang pasif menjadi lebih baik dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan model pembelajaran jigsaw ini membuat peserta didik memiliki tanggung jawab penuh secara individu meskipun pembelajarannya dilakukan dengan metode diskusi kelompok. Yang kedua, pembentukan kelompok kecil. Di sini kami membentuk kelompoknya itu hanya 4-5 orang saja. Dikhawatirkan jika anggotanya terlalu banyak akan ada peserta didik yang saling mengandalkan dan berakhir tidak akan aktif dalam proses diskusi. Yang ketiga, dibuatnya kesepakatan kelas sebelum dimulainya pembelajaran. Kesepakatan kelas ini dibuat antara guru dan peserta didik, guna menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman, mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian, meningkatkan motivasi dan konsentrasi, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan membangun hubungan yang positif antar anggota kelas. Berikut kami lampirkan analisis berdasarkan teori, yaitu teori jigsaw, karena di sini kami mengambil model pembelajaran jigsaw. Menurut Lee tahun 2004 dalam Lubis dan Harahap 2016 menyatakan bahwa jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Lalu, menurut Suprijono tahun 2013 dalam Irham 2016, kooperatif jigsaw dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan orang lain. Siswa mempelajari materi yang diberikan dan harus mengajarkannya kepada anggota kelompoknya yang lain. Dan menurut Isjoni 2009 dalam Lubis dan Harhab 2016 yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian paparan dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.